Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara membeli promoted push atau pulsa untuk promosi di Bukalapak. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buka aplikasi Bukalapak. Kita pilih akun yang ada di kanan bawah. Lalu pilih pelapak. Geser ke bawah. Lalu pilih promoted push. Oke, untuk barang-barang yang aktif seperti ini berarti itu yang diiklankan, sedangkan yang tidak aktif berarti yang tidak diiklankan. Cara mudah untuk mengiklankan adalah yang pertama kita buka barang yang akan kita iklankan. Contohnya di sini monitor LG. Kita klik saja. Bukan klik yang ini ya, tapi klik yang tulisan aktifkan. Kita ketik aktifkan. Lalu kita pilih harga per kliknya berapa. Rekomendasinya di sini tertulis 300. Namun untuk minimal harganya adalah 200. Semakin banyak harga per klik, maka kemungkinan iklan kita tayang itu semakin besar. Dan untuk periode pushnya bisa disetting sendiri di sini. Oke, lalu di sini kita bisa pilih nonaktifkan atau aktifkan. Kita simpan pengaturan. Dan di sini untuk monitor sudah aktif. Namun di sini saya tidak mau mengaktifkan iklan untuk monitor, jadi kita atur kembali dan kita pilih nonaktif. Lalu kita simpan dan berhasil. Nah, untuk membelinya adalah kita klik tulisan tambah yang ada di kanan atas. Lalu kita beli, budgetnya sebesar mulai dari 15.000 sampai lebih dari 100.000. Di sini saya akan membeli budget 25.000. Di setiap pembelian ini kita akan mendapatkan bonus sebesar 12% khusus untuk pelapak super seller. Dan di sini saya dianggap pelapak super seller. Nah, kita bisa mencentang atau tidak untuk isi ulang secara otomatis. Jadi ketika budgetnya habis, maka aplikasi Bukalapak akan otomatis membeli pulsa yang kita mau sesuai dengan isi budget. Di sini budget saya masih di atas 100.000, jadi kalau seumpama saya mengklik ini, maka ketika iklan habis, otomatis pulsa promosi saya terisi. Namun saya tidak mau mengisi ulang budget secara otomatis, jadi tidak saya centang. Lalu lanjutkan ke metode pembayaran. Nah, di metode pembayaran ini ada banyak sekali pilihannya. Yang pertama melalui saldo dana, buka dompet, transfer bank, dan lain-lain. Bahkan kita bisa mengisi saldo ini di Indomaret, Alfamart, dan kantor pos. Karena saya mempunyai saldo di buka dompet, jadi saya menggunakan buka dompet. Lalu kita klik paling bawah sendiri. Nah, di sini saldo buka dompet saya sebesar 148.510 dikurangi 25.000, jadi sisanya 123.510. Oke, langsung saja kita bayar. Dan sudah berhasil ya. Coba kita lihat tagihannya. Ini dia detail tagihannya. Dan di sini di bawah sendiri tertulis tipe pengisian sekali isi. Jadi ketika habis otomatis dia tidak akan mengisi sendiri. Oke, kita back ke menu promoted push yang tadi. Nah, di promoted push ini kita bisa melihat statistik yang meliputi periode iklan dalam 7 hari dan 30 hari.
Untuk iklan saya di 30 hari ini tampil sebesar 12.000 dan diklik sebesar 9%-nya, yaitu 1,8 ribu. Sedangkan untuk terjualnya hanya 7 barang. Oke, ini dia total penjualannya selama 1 bulan. Nah, untuk promoted push ini dia Bukalapak itu mengiklankan di tampil di pencarian. Pencarian itu maksudnya banyak ya. Setahu saya untuk pencarian itu termasuk di Google. Ketika kita mengklik google.com, nanti kan biasanya kita tiba-tiba muncul iklan. Nah, biasanya juga muncul di situ. Nah, ini kemungkinan yang dimaksud tampil di pencarian itu seperti itu ya, pencarian Google. Oke, diklik terjual dan total penjualan. Oke, lalu kita lihat riwayat klik. Ini riwayat klik ini adalah barang kita yang orang lain klik. Barang kita yang kita iklankan dan orang lain klik. Nah, seperti ini di atas sendiri. Ada seseorang pada tanggal 25 September 2020 dia mengklik produk generator listrik mini pada jam 5.59, ini pada sekitar jam 6 petang. Dan ke bawah-bawah ini juga ada detailnya. Oke, ini masih banyak sebenarnya ya. Oke, ini dia. Nah, jadi kita bisa melihat secara detail nih. Ternyata dari sekian barang yang saya iklankan itu yang paling banyak tampil itu yang paket full spare part. Oke, nomor 2-nya generator. Lalu kita bisa pilih tanggal juga, di tanggal 19 katakannya kita terapkan. Oke, ini saya tidak tahu kenapa halaman tidak dapat dimuat. Coba ke tanggal lain, tanggal 25 coba kita terapkan. Oke, ini juga tidak bisa dimuat, saya juga tidak tahu kenapa. Coba tanggal 5. Ternyata ini adalah Agustus. Sekarang September. Coba kita tanggal 24 ya. Iya, tetap tidak tampil juga. Oh, ini ternyata periode iklan ya, antara tanggal 16 sampai 25 baru kita terapkan dan di situ akan muncul. Oke, saya baru tahu juga. Oke, mantap banget nih. Coba kita kembali ke Agustus, apakah bisa? Tanggal 3 sampai tanggal 31 katakanlah ya. Kita terapkan, apakah tampil? Ya, oke, mantap sekali di sini. Kita bisa melihat statistik. Nah, untuk statistik ini bisa kita manfaatkan sebagai referensi kita ketika mengiklankan sesuatu. Katakanlah untuk barang ini kebanyakan diklik pada jam 11 malam gitu kan. Nah, otomatis kita bisa membuat iklan itu hanya aktif pada jam 11 malam sampai jam sekian. Seperti itu. Kalau untuk iklan biasanya saya mengiklankan, yang pasti ya, saya mengiklankan itu di awal dan akhir bulan, karena saya rasa kalau di pertengahan bulan itu bisa dibilang tanggal tua ya, orang-orang itu masih belum gajian. Tapi kalau menjelang akhir bulan atau di awal bulan itu mereka, kalau di akhir bulan mau gajian, jadi mereka udah siap-siap mau kalau ngeliat produk kita kan otomatis mereka untuk rasa membeli itu lebih besar gitu daripada di pertengahan bulan. Jadi mereka bisa siap-siap ya di akhir bulan. Nah, untuk di awal bulan itu juga bisa karena mereka udah punya duit kayak gitu. Tapi bagusnya sih di akhir bulan dan di awal bulan kayak gitu untuk mengantisipasi kedua hal tersebut. Kalau di pertengahan bulan menurut saya kurang pas ya, tapi dicoba saja. Biasanya sih saya ya kadang-kadang di pertengahan bulan juga ngiklan. Dan ada aja yang beli. Seperti itu. Yang saya katakan tadi hanya ini ya, tips